Kalau kita berbicara mengenai Jalan Selagah Kota Pasuruan, tidak lepas dari seorang pahlawan yang makamnya terletak tepat di samping Stadion Untung Suropati, yaitu Syed Hasan Sanusi atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Selagah. Kompleks makam Mbah Selagah sering disebut dengan Jaratan Putri. Beliau merupakan ulama besar yang berjuang pada zaman Belanda. Beliau juga pendiri Masjid Al-Anwar atau Jami sebagai seorang kiai. Beliau tidak kenal lelah dalam melakukan syiar agama Islam di seluruh Pasuruan dan sekitarnya. Hingga akhirnya penyebarannya sampai di daerah Malang dan beliau mendapat julukan Selagah atau Singa Putih. Di dalam makam Mbah Selagah juga terdapat makam Den Ayuberi yang merupakan penolong beliau pada saat bersembunyi dari kejaran Belanda. Mbah Selagah adalah seorang mubalik dan penyebar agama Islam yang senantiasa mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menunaikan tugas yang suci dan mulia ini, beliau tidak mengenal lelah atau putus asa demi berkembangnya agama Allah, khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Selain beliau sebagai seorang mubalik yang gigih menyebarkan agama Islam, beliau juga sebagai pejuang bangsa dalam membela tanah air. Mbah Selagah dilahirkan di Kebon Candi, Kabupaten Pasuruan dengan nama Hasan Sanusi putra Sa'ad bin Syakaruddin, Syakaruddin bin Soleh Semendi, Mbah Soleh Semendi bin Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Hasanuddin Banten bin Sultan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Pada masa mudanya, Mbah Hasan Sanusi pernah menyebarkan agama Islam di daerah Malang. Di saat itulah beliau mendapat julukan Mbah Selagah atau Macan Putih. Tidak berapa lama di daerah Malang, beliau diminta oleh Bupati Pasuruan Raden Surgo agar Mbah Selagah segera kembali ke kota Pasuruan untuk diajak serta mengusir penjajah yaitu Belanda yang akan memasuki daerah Pasuruan melalui pelabuhan utara atau Mayangan. Selanjutnya terjadi pertempuran sengit dengan pihak Belanda yang pada akhirnya pihak Belanda terpaksa harus mundur dan gagallah usaha Belanda untuk menduduki Pasuruan. Di antara para pahlawan yang gugur dalam pertempuran itu, terdapat adik Mbah Selagah bernama Mbah Khotib yang dimakamkan di Mayangan, sebelah selatan pabrik Boma. Setelah peperangan usai, Bupati Pasuruan menghendaki agar Mbah Selagah menetap di kota Pasuruan, yaitu di desa Kebon Sari, yang selanjutnya Mbah Selagah mendirikan masjid, yakni Masjid Al-Anwar atau Masjid Jami Pasuruan yang ada sampai sekarang ini. Mengenai sebab musabab dimakamkannya Mbah Selagah di pemakaman Kedunglu ini, diawali dengan sebuah kisah. Pada suatu hari terjadilah pertempuran sengit, di mana Mbah Selagah dikejar-kejar Belanda dan beliau masuk ke salah satu rumah untuk bersembunyi. Pemilik rumah tersebut adalah Den Ayuberi yang mempersilahkan Mbah Selagah untuk segera bersembunyi di dalam kain yang sedang dibatik oleh Den Ayuberi. Den Ayuberi adalah ibu daripada Raden Grudo, Bupati Pasuruan pertama. Atas pertolongan itulah maka Mbah Selagah selamat dari kejaran Belanda. Akibat peristiwa tersebut, Mbah Selagah merasa berhutang budi kepada Den Ayuberi. Sebagai tanda terima kasih, Mbah Selagah menanyakan kepada Den Ayuberi, "Apa yang kau pinta?" Maka Den Ayuberi menjawab, "Saya tidak minta apa-apa, hanya berwasiatlah kepada keluargamu. Bila kau meninggal dunia, mintalah dimakamkan di samping kuburku, dan aku pun akan berwasiat serupa kepada keluargaku." Kebesaran nama Mbah Selagah ternyata benar-benar berbekas di benak masyarakat Pasuruan. Kenyataan itu terlihat saat peringatan wafat atau haul. Ribuan masyarakat berduyun-duyun mengenang kembali sejarah tokoh pejuang dan penyebar agama di Pasuruan. Warga dari berbagai pelosok kota dan Kabupaten Pasuruan sudah mulai berdatangan sejak malam hari sebelum acara haul itu dimulai. Mereka mengikuti beberapa rangkaian acara yang digelar panitia di pelataran makam Mbah Selagah di kawasan Jalan Selagah Gang 5. Bersebelahan sebuah musola kecil di samping selatan makam tersebut. Rentetan acara itu sendiri berupa hataman Al-Quran, pembacaan surah Yasin dan tahlil, serta pembacaan diba.
Pembacaan Diba itu sendiri berlangsung cukup istimewa. Pasalnya, sejarah singkat yang menceritakan hal ihwal kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibaca dengan iringan puluhan grup hadroh secara bergantian. Uniknya juga, haul yang diselenggarakan setiap tahun oleh keluarga bersama masyarakat di kawasan Pekuncen itu tanpa suguhan makanan bagi para pengunjung. Berbeda dengan haul yang diselenggarakan di tempat-tempat lain, biasanya panitia menyediakan makanan bagi para tamu. Hanya saja masyarakat sekitar makam Mbah Slagah menyediakan makanan berupa ketupat di masing-masing rumahnya. Usai mengikuti acara haul, dipersilahkan singgah ke rumah yang disukai dan bisa menikmati hidangan yang telah disiapkan. Keunikan lainnya ada pada undangan, dan ribuan pengunjung yang datang tak satu pun yang diundang, baik undangan kepada ulama, pemerintah, ataupun masyarakat. Mereka datang secara sukarela, mendengar dan menghayati secara kusuk perjuangan tokoh pejuang dan penyiar agama yang memiliki nama asli Mbah Slagah ini. Bahkan masyarakat Tionghoa dan masyarakat non-pribumi juga tak ketinggalan memberi sumbangan pelaksanaan haul.